Oi, masuk tiduran kamar aku. Siap, Bro. Selalu waspada, utamakan keselamatan. Apabila ada kejadian apapun, telepon para kasat atau perwira piket. Ya, kadang-kadang jangan tidur, ya. Karena untuk keselamatan kalian harus standby dan siaga dan selalu waspada. Setiap jam untuk bel malam hari ya tetap dibunyikan, jam sekali. Ya, tetap bunyikan itu sama yang kita lakukan dan patroli baku, ya. Oke, dalam penam. Ya, jadi dia tertutup di sini. Untuk rapat, ya. Sekitar jam 2.30 yang bersangkutan dengan menggunakan mobil Rio warna putih, ya, pelaku ini langsung menabrakan mobilnya sampai pagar ini copot, ya, teman tahu, copot, ya. Terus pelaku langsung ke belakang Polres, ya, ke belakang Polres. Orang yang masuk dengan cara menerobos gerbang dari penjagaan kita Mapolres, otomatis kita beranggapan bahwa dia itu penjahat. Dan apalagi zaman sekarang tahu sendiri kan, ini ada beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor polisi. Langsung dipukul lonceng atau alarm, ya, pukul alarm, ya, dipukul sehingga anggota yang ada di sini yang piket semua sudah langsung siap siaga, ya, sudah digunakan, yang digunakan oleh pelaku. Nah, kenapa kacanya pecah? Karena yang bersangkutan sudah kita sampaikan dengan baik-baik untuk keluar dari mobil, ya, keluar dari mobil, tapi yang bersangkutan malah kita di dalam. Nah, untuk kecepatan tindakan kepolisian, karena takutnya kalau dia bawa bom ataupun dia membawa senjata yang berbahaya, ya, senjata api, ya dia bisa aja melukai petugas. Makanya kita ada yang ditembak salah, kemudian ada juga yang dipecahin-pecahin. Siap-siap bang, bang. Yuk, Panjara. Bibi kita. Tolong yang bibi. Yang bibi. Handphone, nah handphone ini segera dulu, ya. Siapa yang mau ke sana? Saya nan, siap. Dia nyerang pakai ini bang. Buktian wah. Tidak, kita nak nengok di beliau. Ini nih yang bayangkan aja kalau malam-malam, ya teman-teman, siapa yang bisa mengetahui ini senjata CIS, apalagi dia di dalam mobil. Nah, kalau kita tahu senjata CIS ya bagus, tapi kalau kita tahu itu senjata, kalau memang senjata api laras panjang, mati kita semua anggota. Makanya anggota saya melakukan tindakan tegas, ya, jelas ya. Jelas. Nah, jadi ini warning bagi orang-orang yang mau menyerang kantor polisi, ya. Benar juga tadi dibilang tadi, kok berani sekali, ya. Padahal kita di sini semua siap, ya.
semua kantor polisi siap untuk menjaga makonya. Oke, udah. Oke, cukup dulu. Ayo lah. Oke. Komik kan. Oke. Metro, Yuk. TPD. TV Tamuri. TV Tamuri AKBP Alam Safel Pesika Polres Ogan Komering Ilir Pak ya. Pak, kejadian luar biasa terjadi saat seorang menabrakkan mobilnya ke Polres Oki sehingga pagar ambruk dan terjadi pergulatan. Apa ini Pak, bisa dijelaskan Pak? Tadi sekira jam 2.30 memang dini hari tadi ada seseorang ya, pelaku memasuki Mako Polres Oki dengan cara menabrakkan mobilnya ke pembatas atau pintu masuk yang memang selalu tertutup, tidak pernah dibuka, sehingga langsung masuk ke Polres Oki. Namun ketika dia menabrakkan mobilnya tersebut, sempat di piket penjagaan kita terdengar, sehingga langsung dibunyikan untuk alarm styling, dan anggota-anggota yang piket di sini langsung siap siaga untuk melakukan antisipasi dan penanganan terhadap orang yang menerobos tadi. Sempat terjadi pergulatan Pak dengan anggota dan tersangka ini tewas. Apa penyebabnya Pak? Ya, jadi hal itu terjadi akibat yang bersangkutan setelah memarkir mobilnya di sini, yang bersangkutan langsung masuk ke dalam dan mencari mana polisi. Ya. Tadi ke dalam beberapa ruangan sempat ada dibuka, tapi memang kan situasi kan malam minggu dini hari ya, tidak ada memang jam kantor kecuali yang piket ya. Yang bersangkutan langsung menuju ke depan piket penjagaan Mako. Dan di situ ada salah satu anggota kita yang memang sudah siap sedia dan memang hendak ke belakang juga. Ketemulah di lorong tadi, lorong Polres. Nah, disitulah terjadi pergulatan dengan pelaku ini. Padahal dari anggota kami sudah menanyakan ada apa, ya apa maksudnya ke sini. Tapi tetap aja dengan beringas yang bersangkutan langsung menyerang anggota kita. Ya alhamdulillah karena anggota kita menggunakan alat pelindung diri lengkap ya, menggunakan body vest, kemudian menggunakan helm, sehingga yang luka hanya di tangannya, sempat tertusuk dari benda tajam yang dibawa oleh pelaku. Sempat juga ditusuk di punggungnya ya, tapi karena ada body vest makanya anggota kita bisa terselamatkan, hanya bekas robek aja di body vest tersebut. Nah, dari situ berdatangan itu anggota-anggota untuk melakukan bantuan. Yang bersangkutan sempat lari ya, masuk lagi ke mobil ya, masuk lagi ke mobil. Nah, pada saat di mobil inilah datang anggota-anggota piket ya untuk memaksa yang bersangkutan untuk keluar dari mobil. Namun yang bersangkutan tidak keluar, makanya dilakukanlah tindakan tegas. Ada yang melakukan penembakan untuk kita juga menjaga diri anggota kita. Kemudian ada yang memecahkan kaca mobil karena kita tidak tahu di dalam apa yang dilakukan. Apakah bisa dia membawa bom atau mungkin dia bisa menyiapkan senjata untuk menyerang polisi. Makanya dengan sesegera mungkin kita melakukan tindakan kepolisian. Tindakan tegas terukur Pak. Nah, untuk tindakan itu belum kita lakukan. Kita masih berupaya untuk bernegosiasi dengan yang bersangkutan. Ya, setelah itu malah yang bersangkutan keluar dari mobil, malah menyerang anggota yang ada di sekitar sini. Ketika menyerang itulah anggota memberikan tindakan peringatan ke atas, namun tetap dilakukan penyerangan, makanya lah diberikan tindakan melumpuhkan yang bersangkutan ke kaki ya, ke kaki yang bersangkutan. Nah, setelah itu yang bersangkutan kembali lagi masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke mobil, disitulah karena anggota melihat bahwa memang pelaku sudah tidak berdaya, makanya dilakukan penangkapan, kemudian langsung dibawa lari ke RSUD untuk mendapatkan pertolongan. Namun sampai di sana pelaku ini masih sempat ngamuk ya. Mungkin bisa juga ditanyakan ke RSUD, memang masih ngamuk. Setelah dirawat di sana beberapa saat yang bersangkutan meninggal.
Motifnya bang, tolong jelasin bang, kira-kira bang. Nah, untuk motif sementara ya, karena ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia, motif yang kita dapatkan dari informasi-informasi orang-orang terdekatnya ya, bahwa memang yang bersangkutan ini adalah seorang residivis ya, seorang residivis di dalam kasus penganiayaan dan mendapat vonis 10 bulan ya, dan dia baru saja keluar tanggal 8 Juni 2020 yang lalu. Berarti dia udah kembali ke masyarakat ya, kemungkinan ya, ini mungkin masih ada rasa sakit hati ya, rasa sakit hati mungkin kepada orang yang pernah menangkap dia dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada informasi bahwa yang bersangkutan ini juga dia menyalahgunakan narkoba sebagai pengguna narkoba. Namun informasi ini belum kita pastikan karena kita harus menunggu hasil pemeriksaan darah, sampel darah dan juga rambut yang bersangkutan. Pak, untuk barang bukti yang berhasil diamankan Pak? Barang bukti yang diamankan yang pertama adalah mobil ya, mobil, kemudian ada juga senjata panjang, laras panjang jenis cis. Kemudian di situ ada gunting, ya, ada gunting. Kemudian ada alat sejenis pencungkil untuk beras. Kalau kita mau mengetahui beras, Ya. oh ini kualitasnya apa? Nah itu yang dipakai untuk menusuk anggota kita, panjang. Ya, itu yang dipakai untuk menusuk anggota kita sehingga bengkok sampai bengkok alat tersebut. Pak, dipastikan ke depan keamanan di Polres Ogan Komering ini akan diperketat ya? Ya, memang dari awal sebelum kejadian ini, saya sebagai Kapolres Oki setiap saat saya selalu memberikan penekanan dan bahkan saya sering menegur ketika ada anggota-anggota kita yang tidak menaati SOP dalam penjagaan. Ya. Kadang-kadang saya juga melakukan pengecekan ya secara sidak pada jam-jam rawan, pada dini hari biasa saya ngecek ya, makanya mungkin mereka tahu kapan waktu saya Kapolres bisa mengecek sehingga mereka selalu siap sedia dan saya selalu cerewet ya, saya selalu cerewet masalah ini karena tidak semua anggota ini baik, kadang-kadang mereka cuek, makanya kita sebagai pimpinannya selalu mengecek dan juga saya perintahkan kepada perwira saya yang termasuk Wakapolres juga Pawas untuk selalu mengecek dan mengingatkan anggota untuk disiplin ketika mereka melakukan penjagaan. Kalau buat di polseknya Pak? Ya di polsek sama ya. Nah, di polsek sama. Mereka kita akan awasi dan akan kita pasang CCTV di tiap-tiap penjagaan polsek biar kita bisa mengawasi anggota-anggota kita yang jaga di sana secara langsung. Oke Pak. Korban penyerangan pihak pelaku. Bagaimana kemudian awalnya kejadian itu dan jam berapa mulai kejadian itu terjadi? Ya, kejadian itu sekitar jam 2.20. Jadi penjagaan terdengar suara gerbang ditumbur. Nah, setelah gerbang ditumbur, saya lihat, kemudian saya bunyikan alarm. Tidak lama kemudian tersangka itu datang penjagaan di belakang. Nah, di belakang saya kira itu rekan kerja saya. Ternyata dia membawa senjata tajam, bukan rekan kerja saya, langsung tanpa basa-basi langsung menyelesaikan senjatanya. Terus kemana? Terus apa upaya kita? Saya mengumumkan, ada apa ini? Katanya, mau ngapa kamu? Bilang gitu. Dia tidak bicara sama sekali. Allah Akbar gitu kan. Berapa kali nusuk? 2 kali, tapi tidak kena. Pegang, tarik menarik senjata, dia kalah. Itu senjata buangkan, dia ambilnya lagi. Aku dikejarnya lagi ke dalam, sampai di dalam anggota sudah kumpul. Setelah anggota kumpul, dia lari ke belakangnya. Dia masuk ke comment center. Dan setelah itu tidak tahu lagi di belakang. Oh itu sudah anggota lagi yang ngurus? Ya, sempat teriak mana polisi seperti apa itu Pak? Itu di belakang. Di belakang waktu dia teriak-teriak itu? Di belakang. Waktu pertama itu. Komandan kenal sama pelaku itu? Sama sekali tidak tahu. Tidak ya? Jadi sangat kaget waktu dia nabrak itu? Kaget. Ada rekan lain enggak Bang pada saat itu apa? Ada rekan lain di
di sebelah saya tapi di ujung kan. Itu lukanya luka berapa tusuk kemarin di tangan? 2 tusuk 2 tusuk. Udah diobati? sudah diobati. Sok nggak kemarin? Kita sok nggak kejadian itu? Kan ada di sini kebetulan saya tadi mendapat informasi atau laporan dari Pak Kapolres tentang kejadian ini dan Pak Kapolres sudah memberikan rilis. Saya ingin memberikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja dari Kapolres dan terutama piket malam, karena dengan situasi yang berkembang saat ini anggota selalu waspada dan alhamdulillah anggota kita yang jadi korban tadi sempat menggunakan atau memang ini sudah menjadi protap ini buat ditusuknya ya tadi disampaikan. Nah, ini adalah salah satu protap kita dalam penjagaan menggunakan rompi anti peluru, sehingga dengan demikian ketika terjadi hal seperti ini ya alhamdulillah anggota juga selamat walaupun tangan kanannya ada yang luka sedikit. Ini merupakan sebuah kinerja yang dilakukan oleh teman-teman, oleh anggota kita yang selalu waspada, dan mudah-mudahan kita berharap ini tidak terjadi lagi di tempat kita maupun di tempat-tempat lain. Saya kira itu. Oke, yang bertanya? Bang, yang meninggal tadi gimana tuh? Apakah ada temannya lagi atau gimana? Nah, sementara kalau dari keterangan kita tadi dari penyidik dan sebagainya itu sementara ini mereka sendiri. Nah, sementara seperti itu. Untuk meningkatkan kewaspadaan, Bang, ada instruksi nggak ke Mas lain? Sebelum ini kita sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran untuk selalu waspada, menjaga keamanan mako, termasuk asrama polisi dan termasuk diri sendiri ketika melaksanakan patroli atau kegiatan-kegiatan lain itu tetap harus didampingi minimal ada temannya. Jadi dengan kondisi seperti ini, Pak Dirintal tadi sudah menyiapkan TR untuk mengingatkan kembali supaya waspada dan tetap situasi apapun yang berkembang dimanapun itu akan menjadi atensi untuk kita supaya kita selalu waspada. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.